Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Armila Tehuteru. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya mau membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Pak Nur Salam MPD. Di sini judul materi saya tentang filsafat pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memang suatu disiplin yang bisa dibedakan tetapi tidak terpisah baik dari filsafat maupun juga dari pendidikan. Ia diperoleh asupan pemeliharaan dari filsafat. Ia mengambil persoalan dari pendidikan sedangkan metodenya dari filsafat. A. Metafisika. Istilah lebih genetik adalah ontologi yang berperan dengan hakikat realitas atau that is, sedangkan metafisika berkenan dengan hakikat eksistensi. B. Aksiologi. Secara historis istilah yang lebih umum dipakai adalah etika atau moral, tetapi dewasa ini istilah aksio, nilai dan logos lebih akrab dipakai dalam dialog filosofi atau teori nilai bagian dari filsafat yang perhatian tentang baik dan buruk. C. Epistemologi atau disebut teori pengetahuan. Ia berusaha mengidentifikasikan dasar dan hakikat kebenaran dan pengetahuan, dan mungkin inilah bagian penting dari filsafat untuk para pendidikan. 2. Sumber daya manusia. Semula manusia beranggapan bahwa sumber daya merupakan benda materi yang dapat dipegang dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. A. Secara sederhana sumber daya manusia diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam pembangunan atau pusat pembangunan Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan suatu wilayah untuk negara, perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. B. Pembangunan sumber daya manusia secara konsesional telah diterima sebagai strategi pembangunan jangka panjang bagi banyak negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia. Manusia adalah makhluk yang mampu mengembangkan diri. Kemampuan itu berpulang untuk membuat diri baik secara fisik maupun mental. Sebaliknya, manusia pun memiliki potensi mental untuk dikembangkan. Berbagai potensi mental yang terangkum dalam aspek kognisi dan emosi. Manusia memiliki berbagai potensi atau sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sumber daya untuk merupakan kemungkinan layaknya lembaga. Filsafat pendidikan dan kepribadian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu berbeda dari zaman ke zaman. Dilihat dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi individu. Sementara dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai budaya generasi muda agar nilai-nilai budaya tersebut dapat dipelihara. Hal ini dapat dilihat ketika tradisi sebagai muatan budaya senantiasa terlestarikan dalam masyarakat dan generasi ke generasi berikutnya. Transfer nilai-nilai budaya yang paling efektif adalah melalui proses pendidikan dalam kemasyarakatan modern. Proses pendidikan tersebut didasarkan pada suatu sistem yang sengaja dirancang sebagai suatu program pendidikan secara formal. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai budaya. Kedua hal ini berkaitan erat dengan kebudayaan hidup suatu masyarakat atau bangsa itu masing-masing. Dengan kata lain, sistem pendidikan bagaimanapun sederhananya mengandung karakteristik tentang jati diri atau pandangan hidup masyarakat ataupun bangsa yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang filsafat pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya selaku hamba manusia biasa yang tak luput dari masalah dan hilaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.